Kalian sering nggak sih bertanya-tanya, apa ya yang akan terjadi dengan hidupku di masa depan? Pertanyaan itu pasti pernah muncul di benak semua orang, nggak cuma anak muda, tapi mungkin juga buat yang udah lebih dewasa. Kali ini kita bakal bahas hal yang seru dan bermanfaat banget, yaitu 5 tanda bahwa hidupmu bakal jauh lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Tanda pertama, konsep Pareto 80-20. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke tanda pertama yang bisa dibilang cukup krusial, yaitu konsep Pareto 80-20. Jadi, gini, apa sih konsep ini? Ini sebenarnya kayak hukum alam gitu. 80% hasil bisa datang dari 20% usaha. Jadi, pertanyaannya sekarang, 80% hidupmu udah kamu habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat atau belum? Contohnya nih, bayangin 80% waktu harian kita pakai untuk hal-hal yang positif kayak kerja keras, belajar, berolahraga, atau bahkan beribadah. Nah, 20% sisanya baru kita pakai untuk rebahan, scrolling sosmed, atau bahkan gibah. Iya teman-teman, kita sering nggak sadar kalau aktivitas yang kayak gitu bisa nguras waktu dan energi kita. Jadi, yuk kita berpikir, apa sih yang sebenarnya kita prioritaskan sehari-hari? Apakah kita lebih memilih buka buku atau ngerjain hal-hal yang bermanfaat daripada sekadar bergelut dengan aktivitas yang mungkin cuma memberikan kepuasan sesaat? Sebenarnya, ini bukan tentang bikin hidup kita super sibuk, tapi lebih ke arah gimana kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk hal-hal yang beneran punya dampak positif di masa depan. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti beralih dari scrolling sosmed yang nggak jelas ke aktivitas yang lebih produktif. Jadi teman-teman, apa yang bakal jadi pilihan kamu? Kita mau pilih kegiatan yang bermanfaat dan bisa membawa kita ke arah kesuksesan, atau malah terjebak dalam rutinitas yang mungkin gak berdampak banyak? Tanda kedua, cara sulit atau cara mudah. Oke, mari kita teruskan petualangan kita dengan tanda kedua, yaitu cara sulit atau cara mudah. Ini nih sering jadi pertimbangan kita dalam menjalani hidup. Ada 2 jalur yang bisa kita ambil, dan pertanyaannya sederhana. Apakah kita lebih suka mencari cara mudah atau bersiap-siap menghadapi tantangan dengan cara sulit? Contohnya gini teman-teman. Ada orang yang lebih memilih mencari duit dengan cara instan, mungkin dengan mencuri atau bahkan malakin orang lain. Tentu ini cara mudah, tapi kita tahu sendiri bahwa akibatnya bisa negatif dan bisa berujung pada masalah yang lebih besar. Sebaliknya, ada juga yang lebih suka berjuang dan bekerja keras. Meskipun mungkin nggak langsung kaya, tapi hasilnya lebih berarti. Nggak melibatkan hal-hal ilegal dan memberikan kepuasan karena kita tahu duit itu hasil dari usaha kita sendiri. Nah, ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita lebih suka mencari cara gampang untuk networking, menjaga kesehatan, atau dalam hal apapun? Atau kita siap menghadapi rintangan dan belajar dari kegagalan? Jadi, pertanyaannya sekarang teman-teman, di mana kalian berada? Lebih suka cara mudah atau cara sulit? Ingat, tak semua yang instan itu baik, dan kadang memilih cara sulit bisa membawa kita lebih jauh ke depan. Yuk, mulai sekarang kita berpikir, apakah kita mau investasi waktu dan tenaga untuk hasil yang lebih berarti di masa depan? Tanda ketiga, satu hal atau ganti-ganti. Sekarang kita akan mengupas tanda ketiga yang tak kalah penting, yaitu satu hal atau ganti-ganti. Coba bayangkan, apakah kita lebih suka fokus pada satu hal dan menjadi ahli di dalamnya? Atau malah suka mencoba banyak hal sekaligus? Sebagai contoh, ada orang yang suka melakukan satu hal berulang-ulang sampai jago. Mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengasah keahlian mereka. Dan tahukah kalian, teman-teman, ini bukan cuma soal menjadi ahli di satu bidang saja. Ini tentang bagaimana fokus pada satu hal bisa membawa kita lebih jauh di masa depan. Di sisi lain, ada juga yang suka ganti-ganti kegiatan setiap kali ada rintangan atau masalah. Mungkin karena merasa bosan atau pikirannya mulai melayang ke hal lain. Ini nggak salah, tapi apakah strategi ini membawa kita ke arah kesuksesan jangka panjang? Jadi pertanyaannya teman-teman, di mana kalian berada? Lebih suka memilih satu hal dan memfokuskan energi kalian di situ? Atau suka mencoba banyak hal sekaligus? Ini bukan tentang membatasi diri, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa menjadi master dalam satu hal yang kita cintai. Ingat teman-teman, kita nggak harus menjadi ahli di semuanya. Tapi menjadi ahli di satu hal bisa membuka pintu kesempatan besar di masa depan. Yuk,
mulai sekarang kita pikirkan, apa sih yang benar-benar kita cintai dan mau kita tekuni dengan fokus? Tanda keempat, status quo. Kini, kita bakal menggali tanda keempat yang bisa menentukan hidup kita di masa depan, yaitu status quo. Nah, apa sih itu status quo? Status quo adalah kondisi ketika kita puas dengan keadaan saat ini dan enggak mau berubah. Sebetulnya, enggak masalah kalau kita merasa cukup dengan hidup sekarang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mencapai potensi maksimal kita? Banyak orang yang merasa nyaman dan berhenti berusaha lebih keras. Ini nggak harus jadi kita, kan? Jadi, teman-teman, pertanyaannya sekarang, apakah kita puas dengan pencapaian kita sejauh ini? Atau kita masih punya ruang untuk tumbuh dan berkembang lebih baik lagi? Ini bukan tentang membandingkan diri dengan orang lain, tapi lebih ke arah introspeksi diri. Mungkin kita bisa mulai dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya perbaiki setiap harinya, meskipun cuma 1%? Mungkin itu kebiasaan buruk yang ingin kita ganti, atau mungkin kita ingin belajar hal baru. Jadi teman-teman, apakah kita termasuk yang merasa cukup dengan status quo, atau kita ingin terus tumbuh? Ingat, kesuksesan seringkali datang dari keinginan untuk terus berubah dan berkembang. Tanda kelima, high endurance. Sekarang, kita akan membahas tanda kelima yang sangat penting, yaitu high endurance. Apa itu high endurance? Endurance adalah daya tahan atau ketahanan kita terhadap segala ancaman, ketakutan, dan kegagalan yang mungkin datang dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita memiliki mental dan ketahanan yang cukup untuk menghadapi segala rintangan? Kita semua tahu hidup nggak selalu mulus. Ada masalah, ada kegagalan. Tapi inilah yang menjadi ujian seberapa kuat kita. Seseorang dengan high endurance biasanya nggak mudah patah semangat. Mereka tahu bahwa setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Jadi pertanyaannya sekarang, teman-teman, bagaimana dengan kita? Apakah kita mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan? Atau kita punya tekad yang kuat untuk melalui badai? High endurance juga mencakup kemampuan untuk tetap optimis, bahkan di tengah situasi sulit. Ketika semuanya tampak buruk, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja? Jadi teman-teman, mari kita tingkatkan daya tahan kita. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Sampai sini dulu kita membahas kelima tanda yang bisa membuat hidup kita jauh lebih keren di masa depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa mendapatkan inspirasi. Terima kasih sudah menyaksikan dan kita akan bertemu di video berikutnya. Ya, tetap semangat teman-teman.